Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Baiklah sahabat Quran, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan belajar kita yaitu tahsin tilawah, penerapan huruf tajwid dalam surat Al-Adiyat. Kita mulai dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Wal 'adiyati dhabha. Ya. Setiap bacaan mad asli atau tabi'i yang dua rakaat, maka untuk mengkonsistenkannya biar pas, ya tidak kelebihan, ada dengan cara diayun. Contohnya wal 'adiyati dhabha, kecuali di ujung kalimat. Dan di situ ada huruf ta hamas, maka hurufnya dikeluarkan udara sedikit. Kemudian ada huruf ha, huruf hamas juga, maka dibacanya dengan huruf kecil, ha kecil. Kemudian di situ ada masih ayat 1 ada mad iwad, yaitu pada tanwin bertemu alif, maka dibaca 2 harokat, tidak dibaca lebih dari harokat. Contoh wal 'adiyati dhabha, bukan wal 'adiyati dhabha. Kemudian ayat kedua fal muriyati qadha, di situ ada seperti biasa mad asli. Nah, setiap huruf yang berharokat dhammah maka dimonyongkan, kemudian kalau dia harokat fathah dibuka mulutnya, kalau kasrah ke samping. Ya, kemudian situ ada, di sini ada qalqalah sughra, ya. Kemudian setelahnya ada mad iwad, masih 2 harokat. Fal muriyati qadha. Nah, berikutnya ayat yang ketiga fal mughirati subha. Nah, di sini ada huruf isti'la, yaitu khusadaqtin kir. Ada 7 huruf tebal, ada isti'la, ya. Di sini ada huruf ghain. Huruf isti'la maka ditebalkan karena dia hurufnya huruf tebal tapi berharokat kasrah, maka kadar dari tebalnya dikurangi, ya. Kemudian ada huruf so, maka huruf tebalnya maksimal, yaitu dimonyongkan mulutnya. Contoh fal mughirati subha fatharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a. Nah, di sini ada ayat yang keempat tabkhim, yaitu ra sukun sebelumnya fathah, maka dibaca tabkhim, tebal. Fathab bukan fathar, ya. Kemudian ada qalqalah sughra huruf qaf, ya, maka ditebalkan. Fathawna bihi naq'a. Kemudian ayat yang kelimanya ada qalqalah sughra tapi huruf isti'la, huruf tebal, yaitu huruf ta, ya. Kemudian ada mad silah qasirah bihi, dibaca 2 harokat diayun. Kemudian jam'a, ya. Fawasatna bihi jam'a, jadi dibaca fawasat. Nah, itu akan menjadi tipis atau tarkib. Kemudian huruf jam'a, jimnya adalah jahar, ya, tidak dibaca hamas, tidak boleh ke udara. Jam'a bukan jam'a, ya. Fawasatna bihi jam'a. Berikutnya ayat yang ke-6 ada idgham, ada gunnah nun tasdid, kemudian ada ikhfa nun sukun ketemu sin, ya. Kemudian di ujungnya ada mad arid li sukun, baru dibaca 2, 4 atau 6. Contoh innal insana li rabbih lakanud. Ya. Baca nun tasdidnya, mulutnya akan dibuka in. Kemudian ikhfanya karena dia berharokat kasar sebelumnya, maka ikhfanya tipis, tarkik, ya, dengan mulut agak ke samping.
kemudian di ujungnya ada qalqalah huruf dal, maka dibacanya adalah dengan cara disukunnya terakhirnya, maka mulutnya agak dibuka. Contoh, innal insana lirabbihi lakanud. Berikutnya ayat yang ke-7, wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ya, itu ada seperti biasa baca 2 rakaat di ayun, kemudian ujungnya qalqalah kubra, ya, huruf dal yang di ujung, maka qalqalah kubra. Wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Berikutnya ayat yang ke-9, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Di sini ada ain yang disukun, maka dia sifat hurufnya rokhawah, mengalir, ya. Kemudian juga ain yang kedua bu'thira juga sama, rokhawah, mengalir, dan di ujungnya ada tabkhim, yaitu huruf ra. Sebelumnya ya ada waw sukun, ya kan? Sebelumnya harokat dhamma, maka ditebalkan. Contoh, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Bukan fil qubur, bukan begitu. Kemudian ayat ke-10, wa hussila ma fis sudur. Sama, terakhirnya adalah dia tafkhim. Roknya tafkhim dibaca tebal karena sebelumnya ada waw sukun, kemudian ada harokat dhamma, maka dibaca tebal. Dan di sini fis sudur ujungnya ada orang sukun, maka badal sukun dibaca 2, 4 atau 6, ya, dalam bacaan lambat, sedang atau cepat. Terakhir, inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Ini sini ada gunnah mutasib, kemudian ada mim sukun ketemu ba, ikhfa syafawi. Nah, jika kita di sini kan ada 2 yang harus didengungkan, maka jika ada salah satunya yang tidak didengungkan, ya, sedangkan ada 2, maka itu tidak konsisten. Kemudian untuk yang ikhfa syafawi ini mulutnya boleh dirapatkan atau direnggangkan, tetapi ijma' ulama sepakat bahwa lebih afdol adalah dengan cara direnggangkan mulutnya, karena nanti ada unsur ikhfa'nya. Kemudian yang di ujungnya roknya tipis. Contoh, inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Kenapa tipis roknya? Karena rok sukun sebelumnya ada sukun. Nah, kemudian sebelumnya ada harokat kasroh, maka dibaca tipis, lakhabir, bukan lakhabir. Nah, ya. Kemudian kita praktekkan ikhfa syafawi, mim sukun ketemu ba dengan dibaca mula agak renggang. Contoh, inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Nah, sekali lagi, jika di ayat yang 11 ini ada 2 dengung, kita tidak menahannya, ya, maka itu tidak konsisten. Contoh, yang satu tidak kita tahan, yang kedua ditahan. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Maka kedua-duanya harus ditahan 2 sampai 3 harokat. Nah, ketika kita mengajarkan lagi ke murid, maka kalau kita mengajarkan 3, murid nangkap 1. Kalau kita ngajarin 2 dengungnya, maka habis dengungnya. Jadi boleh dibaca 2 sampai 3 harokat. Baiklah, untuk kesempatan hari ini cukup dulu. Insyaallah kita akan lanjut di kesempatan yang lain. Jangan lupa subscribe dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.